Kiai Haji Awid Masyhuri begitu luar biasa sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Baiklah, kita simak dai Mujahid Al-Mujahid Al-Habib Bahar bin Ali bin Sabit. Waktu wal makan tafadhal. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, segenap tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Sahibul Bait Kiai Haji Syahid Coban beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah urusan dunia akhirat beliau. Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah perkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru-guru kita yang lain, Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, kemudian Al-Ustaz Kiai Haji Awid Masyhuri, Al-Habib Idrus Al-Habsyi beserta seluruh para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedimana pada malam hari ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, malam ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Karena di tempat ini lidah kita basah dengan bersolawat kepada makhluk paling mulia, makhluk paling agung, lautan kesempurnaan, lautan keindahan, Sayyidul Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusia kelak di akhirat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah manusia yang di dunia dekat dengan majlis-majlis baginda Nabi besar Muhammad. Manusia-manusia yang kelak di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang di dunia dekat dengan majlis-majlis ilmu, dekat dengan majlis-majlis zikir, dekat dengan majlis-majlis sholawat. Orang-orang yang kelak di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad, di dunia mereka dekat dengan para pewaris keilmuan Nabi, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, dekat dengan para penerus perjuangan Nabi, dekat dengan para pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi, dekat dengan para penyambung lidah Nabi Muhammad, dekat dengan para ulama yang memegang kepercayaan Nabi, yang dimana Nabi Muhammad mempercayakan kepada beliau-beliau, mempercayakan Islam, mempercayakan iman, mempercayakan Al-Quran, mempercayakan akidah, mempercayakan tauhid, mempercayakan syariat, agar disebarkan kepada seluruh umat Islam. Nah, kedekatan kita dengan beliau-beliau itu juga akan menyebabkan kelak di akhirat kita akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir, kita duduk di majelis-majelis maulid, kita hadir, kita duduk di majelis-majelis sholawat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa maqasid kita?
tujuan-tujuan kita untuk duduk di majelis-majelis seperti ini kalau bukan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita, teladan kita, pedoman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengidolakan Nabi Muhammad kalau engkau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Engkau tidak akan bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau engkau tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Engkau tidak akan mengenal siapa Nabi Muhammad kalau engkau tidak pernah mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad, sirah Nabi, tarikhnya Nabi Muhammad, tidak pernah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad, bagaimana keilmuan Nabi, apa adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, waraknya Nabi, nasabnya Nabi yang mulia, garis keturunannya Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang agung, terus ke atas, adabnya Nabi, warak, khauf, khasyah, zuhud, syukurnya Nabi Muhammad, qanaahnya Nabi Muhammad, ikhtiyatnya Nabi Muhammad, bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada para janda, bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan makan, Nabi Muhammad beri makan, orang-orang yang membutuhkan minum, orang-orang Nabi Muhammad memberikan minum, Nabi Muhammad memberikan perlindungan kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi, bagaimana adab Nabi Muhammad kepada para tetangga-tetangga, akhlak Nabi Muhammad kepada tetangga, di dalam bermasyarakat, di dalam bersosial, di dalam berumah tangga. Nah, jadikan Nabi Muhammad satu-satunya idola kalian di dalam segala urusan-urusan kalian. Ketika kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia idola kalian, maka kalian akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, karena tidak ada idola yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat, tidak ada teladan yang lebih baik, tidak ada pedoman yang lebih agung selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kecintaannya begitu luar biasa kepada kita sebagai umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita sebagai umat, kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kita mendapatkan keagungan-keagungan yang tidak didapatkan oleh umat-umat, bahkan nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kenapa? Karena kita mendapatkan kemuliaan ini karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara jildal haqira mugabbalan bithagafi lama ansara jildal mushafi. Hei, tidak pernahkah kau lihat, tidak pernahkah kalian mendengar, tidak pernahkah kalian tahu kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit-kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya kulit kambing, ini kulit saya potong dua, yang setengah saya bikin dompet. Saya tanya, jawab, boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak? Kurang keras, boleh nggak? Boleh nggak saya bakar? Saya buang tempat sampah, saya taruh di belakang. Nah, kulit yang satu lagi ini sama, kulitnya sama, cuma dibelah dua aja. Yang satu lagi saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh taruh bawah? Boleh. Menyentuhnya boleh nggak pakai wudhu? Nggak boleh, harus pakai wudhu. Taruh di tempat yang tinggi, megangnya pakai akhlak, megangnya pakai adab, sopan, santun. Kenapa? Padahal sama-sama kulit. Karena yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Sehingga kulit itu menjadi mulia. Nah, kita ini ibarat kulit, Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya, sehingga kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu pikir Purwakarta bersolawat, terus masyarakat Purwakarta yang Nabi Muhammad butuh sama solawatnya kita. Enggak, kita yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak butuh kita memuliakan maulidnya, enggak, kita yang butuh memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Di tempat seperti ini tempat saudara-saudara kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi, bernilai ibadah.
Kita duduk di sini kita mempererat ukhuwah Islamiyah. Turun rahmat. Di sini kita berilah ibadah. Kita duduk di sini membaca maulid Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Kita duduk di sini mengingat orang-orang soleh, dikisahkan kisah-kisah orang soleh, zikrus solihin kafarah. Mengingat orang-orang soleh, kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang soleh. Qala Rasul, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama di dunia, maka seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Siapa orang yang duduk denganku di dunia, kalau di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Engkau di dunia duduk bersama ulama, di akhirat tidak usah bingung, Nabi Muhammad yang akan mendudukkan engkau tepat di tengah-tengah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di majelis-majelis seperti pada malam hari ini, kita nanti makan bersama-sama. Kita makan bersama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim kalau makan itu pasti sama-sama. Sampai beliau kalau sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari makan untuk teman, cari makan bareng, karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang mulia ini kita saling menyebarkan salam, afsus salam, memberi makan, wa'imut ta'am, wasilul arham, kita menyambung tali silaturahmi, memberi makan, kita saling menyebarkan salam. Ini semua mendapatkan manfaat. Kita duduk di sini menuntut ilmunya Allah, kita duduk di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad mengenal umatnya lebih daripada seorang ibu mengenal putra-putrinya. Akan tetapi pengenalan Nabi Muhammad atas umatnya ini yang lebih daripada pengenalan ibu kepada putra-putrinya adalah pengenalan Nabi Muhammad kepada umat yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebanyak apa salawat engkau kepada Nabi, maka sedekat itu dan setahu itu Nabi Muhammad kepada engkau kelak di akhirat. Saudara-saudara sekalian, apa capeknya kita bersalawat kepada? Apakah capek salawat kepada Nabi? Tidak. Bersalawat kepada Nabi Muhammad tak capek. Lebih capek kau kerja, lebih capek kau duduk di atas kursimu, lebih capek kau. Maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan biarkan lidahmu kering daripada bersalawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat ini amal yang luar biasa, amal ibadah yang beda daripada amal-amal yang lain. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Innallaha sesungguhnya Allah, Innallaha sesungguhnya Allah, bada'a binafsih. Allah memulai ayat tersebut, ya, Allah memulai ayat itu, Allah memulai perintah itu binafsih, dengan dirinya sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya. Bada'a binafsih, coba kau bayangkan, udah pakai inna sesungguhnya Allah, udah gitu Allah memulai ayat tersebut dengan dirinya sendiri, yakni Allah sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah memerintahkan diri. Allah ketika memerintahkan sholat, apakah Allah sholat? Allah memerintahkan puasa, Allah puasa. Allah perintahkan haji, Allah haji. Tidak. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, ketika Allah perintahkan sholawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sebab kenapa? Allah lebih dulu. Kalian belum salawat, Allah udah lebih dulu bersalawat. Zat yang pertama kali bersalawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Sebelum kalian duduk di sini memuliakan lahirnya Nabi, memuliakan mauludnya Nabi, Allah sudah lebih dulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Allah udah lebih dulu. Lihat bagaimana wulida Rasulullah yaumul Isnin 12 min Syarabil Awal. وسمي عام ولادة عام الفيل أنا ملك الحبشة جعل المكة لهدم الكعبة.
Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wa summi ama wiladati amal fil, dinamakan tahun kelahiran beliau tahun gajah. Li'ana malikal Habasyah ja'ilal Makkah lihadmil Ka'bah, karena Raja Habasyah datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Fahlakallahul jaysh, Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Kenapa di hari kelahiran Nabi? Apakah sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Raja Habasyah datang, mustahil Allah hancurkan? Tidak, tidak mustahil Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman, tasyrifan, ta'ziman, untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Api majusi selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi. Sumur-sumur yang tidak punya apa, yang kering, semua memancarkan air di hari kelahiran Nabi. Daun-daun yang kering semua bertumbuh daunnya, tumbuh buahnya di hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa itu semua Allah lakukan di hari kelahiran Nabi? Untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau intisari ya, maulid itu adalah memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi, maka Allah yang telah pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya bapak, ibu-ibu sekalian dan dimuliakan oleh Allah, didik masyarakat kita, biasakan masyarakat kita dengan basah lidah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan membiarkan. Nabi Muhammad akan memperhatikan orang-orang yang bersolawat tersebut. Satu contoh, di Mesir, ibu-ibu, di Mesir ada satu artis perempuan. Ini artis perempuan suka pakai baju yang suka pakai baju aurat kebuka-buka. Satu waktu ini artis diminta untuk memainkan peran film Rabi'atul Adawiyah. Dia memainkan film Rabi'atul Adawiyah, dia pakai jilbab, dia baca sholawat, padahal cuma pura-pura, pura-pura ibadah, pura-pura ini, cuma pura-pura aja buat syuting. Setelah beberapa lama, tiba-tiba ini perempuan datang ke Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau seorang mufti ketika itu, datang dan berkata, wahai Syekh, aku bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, tolong tuntunlah aku untuk bertobat. Padahal sholawatnya cuma pura, tapi diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Di Purwakarta kalau maulid pakai apa? Biar rame, biar meriah, petasan. Iya. Saya tanya, biasanya di Purwakarta pakai apa? Petasan. Biar rame pakai petasan kan? Iya kan? Nah, kalau di Lebanon, ibu-ibu, itu di Lebanon mereka pakai senjata. Kalau maulud pakai senjata. Ya Nabi, satu waktu ketika mereka lagi merayakan maulid, lagi sholawatan, itu peluru nyasar di kepala seorang anak kecil perempuan yang beragama Kristen. Maka tiba-tiba anak perempuan ini dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit yang besar, rumah sakit semua angkat tangan. Kata rumah sakit, sebentar lagi pelurunya bakal menyentuh otak. Ini anak nggak bakal lama. Sebentar lagi bakal meninggal ini anak. Ibunya sedih, ibunya teriak. Apa kata ibunya? Wahai Muhammad, di mana engkau wahai Muhammad? Coba kau lihat kelakuan umatmu. Mereka merayakan kelahiranmu di jalan, mereka tembakkan senjata, bergembira untuk kelahiranmu. Sampai ada peluru nyasar terkena di kepala anakku. Tanggung jawab engkau wahai Muhammad. Jeritan seorang ibu. Dokter berkata, wahai ibu, lihatlah anakmu untuk terakhir kalinya. Ini anak udah gak sadar. Ketika ibunya masuk, dia lihat anaknya sedang duduk sambil berkata, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Ibunya bilang, wahai anakku, ada apa? Ibu, tadi aku melihat Muhammad datang dan menggosok kepalaku sehingga aku bisa sembuh dan aku tidak merasakan lagi sakit atau apa. Nabi Muhammad tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang bersolat akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali.
Salawat dari Allah rahmat. Saudara-saudara, setiap kalian bersalawat itu di kuburnya Nabi Muhammad ada satu malaikat yang dimana setiap kalian bersalawat malaikat bilang, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulana binti fulan, disebutkan kau punya nama satu persatu di depan kuburnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa, kau punya salawat menghadap Allah. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat. Di setiap 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala punya 360 wajah. Tiap wajah punya 360 mulut. Tiap mulut punya 360 lidah. Tiap lidah malaikat itu akan memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat ria, sholat sombong nggak diterima. Puasa ria sombong nggak diterima. Haji ria sombong nggak diterima. Baca Quran ria sombong nggak diterima. Zikir ria sombong nggak diterima. Tapi kalau baca sholawat, mau kamu ria, mau kamu sombong, tetap diterima. Jadi sholawat ini luar biasa. Sampai-sampai diceritakan Allah punya satu malaikat, bapak-bapak. Allah punya satu malaikat. Ini malaikat Allah ciptakan punya 1000 tangan. Pada berapa tangannya? Di setiap satu tangan ada 1000 jari. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, wahai malaikat, untuk apa Allah menciptakan engkau? Engkau punya 1000 tangan, tiap tangan punya 1000 jari. Malaikat itu menjawab, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Nabi Adam diciptakan hingga saat ini. Kemudian Rasulullah takjub, heran, kagum. Rasulullah bilang, berapa banyak jumlah bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Bisa kau tahu? Bisa kau tahu berapa banyak jumlah? Berapa banyak bilangan? Dijawab, ya, aku tahu berapa banyak jumlah hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai, yang jatuh di lembah, yang jatuh di gunung, yang jatuh di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Aku bisa tahu berapa banyak persis jumlah dan bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Nabi Adam diciptakan hingga saat ini, ya Rasulullah. Begitu luar biasa. Rasulullah kagum kepada malaikat tersebut. Akan tetapi ada kekurangan dan kelemahanku, ya Rasulullah. Apa itu kekurangan dan kelemahanku? Ketika umatku berkumpul di satu perkumpulan, bersalawat kepadamu, memuliakanmu, mengagungkanmu, disitulah kekurangan dan kelemahanku. Kenapa? Karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat, berapa banyak pahala, berapa banyak pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersalawat kepadamu. Oke, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah pulang dari sini, mau basahi lidah kita dengan sholawat? Mau basahi lidah kita dengan sholawat? Basahi lidah kita dengan sholawat kepada begitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari majelis maulid harus bertambah keberkahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, jangan kita hadir majelis tetap kita sama begitu-begitu aja. Nggak ada perkembangan, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah takwa, tidak bertambah takut. Ini berarti kita tidak bertambah keberkahan. Keberkahan itu bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya umur, bukan. Al barokatu zidukum fit ta'ah. Barokah adalah bertambahnya ketaatan dan kepatuhanmu kepada Allah. Jadi pulang dari majelis-majelis maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, harus bawa bekal. Apa itu barokah? Pulang harus jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah tanggamu, rumah tangga Nabi Muhammad, masyarakatmu, masyarakat Nabi Muhammad, kampungmu, kampung Nabi Muhammad SAW. Yang tua cintai yang muda di kampung, yang muda-muda hormati yang tua. Hidupkan kampungmu dengan majelis-majelis, dengan wirid, dengan ratibul haddad, dengan salawat-salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.
perhatikan tetangga-tetanggamu, perhatikan para fakir miskin, janda dan anak-anak yatim, sebab beliau adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kau memperhatikan mereka sama seperti kau memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Jaga kau punya kampung, bersatulah engkau. Ya, tadi telah dibahas tentang bagaimana kita harus bersatu sebagai umat Islam. Kita bersatu, apapun benderanya, apapun manhajnya, apapun torikohnya, apapun keyakinannya, apapun selama masih berbeda masalah furu'iyah, tetap walaupun mau berbeda alumni, oh saya alumni sini, saya alumni sini, saya alumni sini, saya majelis ini, warna bendera majelisnya berbeda-beda, kita disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun di luar sana banyak saudara-saudara kita di luar Islam, ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun tidak seagama, tapi kita dengan mereka ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan satu bangsa. Walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu merah putih, satu NKRI, satu UUD Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45. Kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dipecah belah. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat, pemecah belah, provokasi, para pengadu domba antara habaib dan kiai. Jaga kampung kalian dari laskar-laskar setan, ya, PWI yang sudah merajalela masuk kemana-mana, main-main bongkar-bongkar kuburan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebenarnya nggak mau bahas ini, tetapi perkara apa, hal-hal apa yang menutupi mereka daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah dikatakan bahwa saya dalam hadis, la'ana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-mukhtafi al-mukhtafiyat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah melaknat siapapun yang membongkar kuburan, baik yang membongkarnya laki-laki atau yang membongkarnya perempuan, dilaknat oleh Rasulullah. Al-Imam Ibn Abdul Bar, beliau berkata, laknat Rasulullah bagi yang membongkar kuburan ini berlaku sebagaimana berlakunya laknat Rasulullah kepada para peminum khamr, penjual khamr. Laknat Rasulullah ini berlaku sebagaimana berlakunya para penerima riba, pemakan riba, bagi orang-orang yang suka membongkar kuburan. Sampai Rasulullah bilang apa? La'an amsyiya alal jamrah was saif. Lebih baik saya jalan di atas bara api, lebih baik saya berjalan di atas pedang, lebih baik saya jahit sendal pakai kaki saya. Itu kan susah, bagaimana mau jahit sendal pakai kaki? Lebih baik, kata Rasulullah, la'an amsyi alal jamra was saif, lebih baik saya berjalan di atas bara api, lebih baik saya jalan di atas pedang, lebih baik saya jahit sendal pakai kaki daripada saya harus berjalan di atas kuburnya seorang muslim. Nabi Muhammad aja jalan di atas kubur muslim, hati-hati. Ini main, beraninya sama orang yang udah mati, beraninya sama Habib yang udah mati. Ini masalah muruah, masalah kehormatan muslim yang sudah wafat. Nggak usah, terserah kau mau percaya Habib, kau mau percaya Habib, nggak percaya Habib, terserah. Nggak usah lihat Habibnya, lihat ini kuburan muslim. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan, kemarin habaib, nanti tujuan akhirnya Islam yang akan dihancurkan. Pertama habaib dulu, habis habaib kiai-kiai, para santri-santri, pondok-pondok pesantren, dibilangnya feodalisme, perbudakan lah apa segala macam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami para santri, kalian kalau tidak tahu tentang dunia pesantren, mending kalian diam. Kami para santri dibilang budak, saudara-saudara, kami para santri, jangankan jalan menuju guru, menghadap guru, jangankan jalan pakai kaki, jangankan ngesot jalan pakai kaki, jangankan pakai kaki, jalan menghadap guru,
bagi kami para santri, kami akan merangkak pakai kedua mata kami untuk jalan menghadap guru kami. Itu kami para santri. Jangankan cuma ngasih uang amplop ratusan ribu jutaan rupiah, nyawa, jiwa kami kasih untuk para guru-guru dan kiai-kiai kami. Bukankah dijelaskan dalam kitab Sayyidul Afkar, Gum lil muallimi wa fihim tajjila kadal muallim an yakuna rasula. Berdirilah, sambutlah, berilah penghormatan kepada gurumu, karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalian di luar sana yang tidak suka dengan dunia pesantren, tidak suka dengan kiai habaib, kalau kalian mau hina, silahkan hina kami para santri. Betul? Betul? Kami santri, hina kami sesuka hati kalian, caci kami, maki kami, tapi jangan hina, jangan caci kiai-kiai kami, guru-guru kami, jangan hina pondok-pondok pesantren kami, para habaib-habaib kami. Kalau kalian hina, menjatuhkan muruah kehormatan kiai kami, guru kami, pondok pesantren kami, maka kami para santri akan bangkit melawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan, kalau nggak tahu dunia pesantren, lebih baik mending diam. Kalau nggak tahu tentang dunia pesantren. Sampai-sampai Alimah meliskan dari ibu-ibu, kata beliau apa? Uqaddimu syaikhi ala abi. Aku lebih mendahulukan guruku daripada bapakku. Kenapa? Lianna abi sababul hayatil baqiyah hayatil faniyati wa syaikhi sababul hayatil baqiyati. Sebab bapakku adalah sebab selamatnya aku, adanya aku di dunia yang akan hancur ini. Sedangkan guruku sebabnya aku, selamatnya aku di akhirat yang kekal abadi. Makanya aku lebih mendahulukan guruku. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ormas-ormas ini, ormas-ormas setan seperti ini yang suka bubar-bubarkan pengajian, suka memprovokasi umat, suka memecah belah, mengadu domba habaib sama kiai, jangan diberikan jangan sampai masuk dan memberikan doktrin-doktrinnya kepada masyarakat yang ada di Purwakarta. Makanya saya tanya semuanya, jawab yang keras. Masyarakat Purwakarta siap lawan ormas pemecah belah bangsa? Siap lawan laskar setan? Siap lawan laskar para pengadu domba habaib dan kiai? Siap lawan mereka yang suka membubarkan pengajian? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para pengkhianat bangsa? Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Iya, jangan sembarangan, betul. Indonesia ini bukan milik presiden, bukan milik anggota DPR, bukan milik partai politik manapun, betul? Betul. Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, bukan milik PKS, bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik partai politik manapun, bukan milik institusi manapun, bukan milik Kapolri, bukan milik Jenderal, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Presiden, bukan milik anggota Dewan, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Maka sebagai bangsa kita harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pejabat-pejabat dan memimpin di negara ini menjadi pejabat dan memimpin yang baik, yang istiqamah, yang melayani rakyat. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola? Ingin? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini dari dulu sampai sekarang fitnah, hinaan, cacian, makian, gunjingan dan segala macam itu makanan saya tiap hari. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pribadi, saya mau dihina, dicaci, dimaki, difitnah seperti apapun, demi Allah
Saya memaafkan orang-orang itu. Saya memaafkan siapapun yang menghina saya, caci saya, maki saya, fitnah saya, silahkan. Saya maafkan. Sebab kenapa? Saya bersyukur kepada Allah. Ada yang menfitnah saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya tidak banyak pahala, sehingga semakin banyak saya dihujat, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, semakin banyak saya mendapatkan pahala dari mereka. Dan saya memaafkan mereka karena saya nggak mau kalau saya tidak maafkan kelak di akhirat mereka yang menghina, mencaci, menghujat, memaki dan memfitnah, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Saya nggak mau. Saya nggak mau mereka disiksa, saya nggak mau mereka diazab. Maka saya maafkan mereka. Saya mendapatkan kebaikan, yaitu merupakan pahala. Mereka pun mendapatkan kebaikan dengan saya memaafkan. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu akhlak luhur baginda Nabi besar Muhammad. Kau difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dibicarakan orang, dilebih-lebihkan, diberikan bumbu-bumbu yang lebih, sabar. Sabar. Maafkan. Maka insya Allah kau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah saudara-saudara, saya Baharakillah bin Smith, saya bagaikan bola karet. Bola karet makin dipencet ke dalam, dia nggak bakal ke dalam. Makin dipencet ke dalam, dia makin ke atas, saudara-saudara. Saya kayak kayu gahru. Tahu kayu gahru? Kayu gahru semakin dibakar akan semakin wangi, saudara-saudara. Dan kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Dan wasiat saya kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu awas, ya, awas, hati-hati. Ibu-ibu mengeraskan suara di hadapan suami saja, mengeraskan suara di hadapan suami, maka segala sesuatu yang disinari matahari akan melaknat istri yang mengangkat suara di hadapan suami. Itu cuma mengangkat suara. Oleh karena menurut ibu-ibu sini jadi semua istri yang soleha. Anak-anak kita jadi semuanya anak-anak kita di sini jadi anak-anak yang soleha, anak-anak yang mengerti urusan agama, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kita dunia akhirat. Orang tua kita, sanak saudara yang telah meninggal dunia, benar-benar Allah ampuni dosa-dosanya. Allah